Bab 1431, Kecantikan Sphenoid. Hubungan antara Aiden dan Xing Wuya tampaknya lemah, tetapi mereka adalah teman hidup dan mati, dan semua orang mengetahuinya. Xing Wuya mengangguk, bukankah puncak gunung salju adalah galaksi kecil yang tidak dipedulikan siapapun? Jika kamu pergi, aku bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Aiden memberi Xing Wuya gambaran umum tentang rencana Li Jiuxuan untuk mencapai puncak gunung salju. Sekitar setengah jam kemudian, kompetisi harta karun dimulai. Bidang penglihatan tiba-tiba meredup, dan kemudian aliran cahaya muncul di depan semua orang. Pemilik pasar gelap muncul di depan semua orang dalam aliran cahaya. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tekanan udara di sekitarnya menunjukkan identitasnya sebagai penguasa pasar gelap. Selamat datang di konferensi taruhan olahraga yang diadakan sekali dalam 1 dekade. Saya rasa semua orang sering datang ke sini. Mengenai aturan pasar gelap, saya tidak akan menjelaskannya satu persatu. Jika ada yang ingin melakukan beberapa trik selama konferensi ini, jangan salahkan aku. Sama-sama. Setelah beberapa penjelasan lagi, mata pemilik pasar gelap tertuju pada bilik Aiden. Aiden bereaksi dan berjalan keluar dari bilik tersebut. Di dalam, harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari kompetisi harta karun dilelang satu demi satu. Aiden dan pemilik pasar gelap berdiri di titik tertinggi dari loteng lainnya. Teratai suci 9 daun adalah yang terakhir muncul. Saya telah mengirim orang untuk mengawasi pria dari puncak gunung yang tertutup salju. Saya ingin menanyakan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu secara pribadi. Aiden menggelengkan kepalanya. Bagiku, hal ini sepertinya suatu kebetulan. Jika kita keluar malam ini, aku khawatir itu akan membuat musuh waspada. Semuanya bisa berjalan seperti biasa, saya akan mengawasi harta karun terakhir. Setelah mengatakan itu, Aiden memisahkan tubuh utama dan tubuh Buddha teratai emas. Tubuh utama kembali ke kompartemen dan melanjutkan menonton konferensi Jingbao. Tubuh Buddha teratai emas berada di dekatnya setelah konferensi Jingbao, menatap 9 daun teratai suci. Dalam kegelapan, angin suram menyapu, dan keheningan di luar pasar gelap sangat kontras dengan kemeriahan konferensi pertaruhan. Apakah kamu menginginkan teratai suci 9 daun? Tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia mendarat di langit di atas loteng tertinggi pasar gelap, memandang orang-orang di sini dengan tatapan mencemooh. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah, Tuan Abadi Hausen. Tubuhmu pasti akan hancur di tanganku dalam hidup ini. Bayangan hitam menghilang dalam sekejap, dan tubuh Buddha teratai emas sepertinya menyadari sesuatu, tetapi tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Ada banyak harta karun yang dipamerkan di konferensi perburuan harta karun, seperti gelas kaca warna-warni yang dapat mengubah air menjadi anggur berkualitas. Secara umum, barang-barang ini layak untuk dikoleksi, tetapi banyak wanita dari keluarga menyukainya. Aiden di dalam bilik memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengambil batu spiritual yang diberikan oleh pemilik pasar gelap, membeli barang di mana-mana, beberapa hal yang tidak penting. Saat kompetisi harta karun akan segera berakhir, Aiden kembali menonton. Saya melihat seorang wanita memegang payung perlahan berjalan keluar dari panggung. Wajahnya pucat dan lemah, tangan dan kakinya terikat, namun dia tetap berjalan dengan anggun. Ada banyak kelembutan dan rasa takut di matanya, tapi tatapan yang dia berikan kepada semua orang mengejutkan seluruh penonton. Ini adalah senjata ajaib kedua dari belakang dalam lelang ini. Namanya kecantikan tulang sphenoid. Ini adalah ras murni dalam waktu 100 tahun. Setiap orang pasti tahu sifat magisnya. Begitu nama si cantik sphenoid diumumkan, seluruh penonton dikejutkan bahkan sebelum harganya dikutip. Sejak mereka menemukan kekuatan magis kecantikan sphenoid, klan sphenoid berada dalam kekacauan dan hampir musnah. Beberapa orang yang licik bahkan memenjarakan beberapa orang sphenoid murni, dan menggunakan segala cara untuk mereproduksi keturunan untuk digunakan orang lain. Mereka sebenarnya yang terbaik di Kuali, orang-orang dari klan sphenoid. Ceka, ku dengar kecantikan sphenoid adalah yang terbaik dari klan sphenoid. Jika orang dengan tingkat kultivasi di atas Naschen Sol menggunakannya, manfaatnya akan lebih besar. Ada banyak komentar, semuanya dengan pandangan serakah. Aiden melepaskan iblis kecil itu. Ketika iblis kecil itu melihat kecantikan berbentuk sphenoid, alisnya menyatu tanpa sadar, bagaimana para kultivator ini bisa begitu lancang. Mereka semua adalah kultivator yang ingin segera sukses, ya. Ada sentuhan jijik di sudut mulut Aiden, latihlah orang, atau pembudidaya iblis, semuanya memiliki pemikiran untuk naik. Ini adalah keserakahan naluriah. Setelah itu, Aiden memilih untuk menonton pertunjukan tersebut. Dalam kompetisi harta karun kali ini, banyak sekali para penggarap iblis atau demon kultivator yang mencari harta karun yang memuaskan. Selama tidak menimbulkan masalah, pemilik pasar gelap dengan sendirinya akan menyambut mereka. Setelah kecantikan sphenoid mengutip harganya, semua orang menaikkan harganya satu demi satu. Jangan bertengkar denganku, aku punya 30.000 batu roh. Seorang anggota suku Qin mengatakan bahwa tindakannya adalah tindakan yang murah hati.
Kamu ingin keindahan tulang sphenoid itu tidak berguna, dan kamu tidak dapat menembus jiwa yang baru lahir, jadi jangan berikan kepada kami di Istana Xingyu. Kata seorang murid Istana Xingyu. Aku akan memberimu 50.000 batu spiritual, dan keindahan tulang sphenoid ini milikku. Di antara kerumunan, seorang pembudidaya iblis yang tidak mencolok tiba-tiba mengatakan sesuatu, dan semua orang yang hadir menarik napas ketika mendengarnya. Meskipun keindahan tulang sphenoid ini memiliki kegunaan yang luar biasa, harganya tidak mahal, bukan? Orang ini sepertinya bertekad untuk memenangkan kultivator iblis. Mata Aiden bersinar seperti obor, dan sekilas dia bisa tahu bahwa orang ini berasal dari klan ular iblis. Ayah, pembudidaya iblis itu kelihatannya agak aneh. Sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang tidak sesuai dengan budidayanya sendiri. Setan kecil itu juga menatap ke arah anggota suku ular iblis itu. Sebagai anggota garis keturunan Suzaku, iblis kecil lebih peka terhadap aura iblis, manusia, dan makhluk abadi. Aiden tidak bisa tidak memperhatikan anggota suku ular iblis ini. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak orang yang diam-diam memperhatikan anggota suku ular iblis ini. Tujuan utama kali ini adalah teratai suci 9 daun. Lalu awasi anggota klan ular iblis ini. Aiden menarik tangan Xiao Yao, dan Xiao Yao mengangguk sebagai jawaban, lalu menghindar. Di kompetisi harta karun, seseorang menaikkan harga lagi, saya akan menawarkan 60.000 batu roh. Setelah mengatakan ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Bai Yue dari Star Daily. Apakah itu salah? Orang-orang dari Star Daily juga akan berpartisipasi. Aiden tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di tempat berkumpulnya gosip ini, sebenarnya Anda ingin mencari kecantikan sphenoid. Terutama Bai Yue yang memiliki banyak kultivasi, dia tidak membutuhkan benda ini sama sekali. Aiden curiga Bai Yue sengaja membuat onar. Anggota suku ular iblis memandang Bai Yue dengan mata dingin. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan perjuangan rahasia. Kekuatan suku ular iblis tidak lebih dari jiwa yang baru lahir, dan bukan tandingan Bai Yue. Setelah beberapa saat, dia berhenti bernapas dan terus menatap tawaran Bai Yue. 80.000 batu roh. 100.000 batu roh. Bai Yue sekali lagi mengalahkan anggota suku ular iblis itu. Anggota suku ular iblis itu menahan rona merahnya, melebarkan matanya, dan tampak seperti sedang menantikan kematian. 150.000 batu roh. Harga yang harus dibayar oleh klan ular iblis menggerakkan kecantikan sphenoid di atas panggung. Dia menatap anggota klan ular iblis dengan penuh kasih sayang dengan air mata berlinang. Semua orang menonton pertunjukan itu, jadi tentu saja mereka tidak menyadarinya. Aiden memang bisa melihatnya dengan jelas. Wajah Bai Yue acuh tak acuh, tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dan terus menaikkan harga 200.000 batu roh. Setelah harga dilaporkan, semua orang terdiam. Bai Yue ini menghancurkan 200.000 batu spiritual, dia benar-benar orang kaya. Bahkan anggota suku ular iblis itu akhirnya berhenti berbicara dan tetap diam. Pertama kali untuk 200.000. Orang di atas panggung membuat kutipan, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Bab 1432, palsu. Aku tidak tahu, kenapa kamu membatasi tindakanku. Pemilik pasar gelap mengangkat tangannya, siap untuk terus membersihkan para pembuat onar, ketika Aiden berseru. Tunggu sebentar, bukan karena mereka membuat masalah dengan tulus, tapi Nan Emas yang melakukannya. Pemilik pasar gelap berhenti, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Di atas Aiden, ada hukum waktu di tangannya, dan dia dengan lembut menyentuh Nan Emas. Ketika Aiden menjadi tertarik, dia berhenti tinggal di bilik. Orang-orang dari Star Sky Daily benar-benar kaya, kenapa kamu berdebat dengan seorang anak kecil? Pernyataan ini ketika dia keluar, Bai Yue mengerutkan kening dan tidak bisa berkata-kata, hanya melihat Aiden berjalan mendekat. Subai. Murid istana Xingyu dan 10.000 dewa sekte mengertakkan gigi setelah melihatnya, tetapi mereka hanya takut pada pemilik pasar gelap dan enggan mengambil tindakan. Aiden muncul di mata semua orang, dengan penampilan berbeda. Saya ingin 300.000 untuk kecantikan sphenoid ini. Aiden berkata sambil menatap anggota suku ular iblis itu, lalu ke Bai Yue. Aku ingin tahu apa pendapatmu. Bai Yue mundur beberapa langkah, saya tidak keberatan. Saya hanya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri. Setelah itu, Bai Yue berbalik dan pergi. Reporter tersembunyi lainnya dari Star Daily mengambil beberapa foto Aiden. Diperkirakan berita utama besok adalah Aiden menghabiskan 300.000 yuan untuk kecantikan sphenoid dan keluar malam. 300.000 sekali. Orang-orang di atas panggung membuat kutipan, dan setelah finalisasi ketiga, kecantikan berbentuk sphenoid dikirim ke Aiden. Aiden mengangkat tangannya, kirimkan ke bilik dan rawat dia. Orang-orang di pasar gelap tidak berani mengabaikan Aiden dan bertindak sesuai instruksi. Anggota suku ular iblis itu menatap Aiden untuk waktu yang lama, dengan tekad di matanya, dan mengikuti kecantikan sphenoid ke atas. Aiden melihatnya sekilas, dan nafas Suzaku mengikutinya. Persaingan harta karun berlanjut,
dan kemudian datanglah harta karun terakhir, yang dikemas dalam kotak nanmu emas, namun tidak dapat menutupi aura yang terpancar di sekitar harta karun tersebut. Cahaya suci menyebar sedikit demi sedikit, melayang di udara dan samar-samar mengandung kekuatan pemurnian dan hukum kehidupan. Semua orang melihat bayi ini dan mata mereka bergerak. Harta karun terakhir ini, teratai suci 9 daun dari puncak pegunungan yang tertutup salju, dapat menyembuhkan tulang hidup orang mati, memindahkan nafas roh sejati, dan melindungi jiwa abadi. Biji teratai dari 9 daun teratai suci dapat memadatkan kembali jiwa yang tersebar dan menghidupkan kembali orang yang sekarat. Harganya 500.000 batu spiritual. Dengan nafas mendesis, seluruh tempat terkejut. Aiden juga merasakan sakitnya sepotong daging mahal ini, jadi dia menunggu dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Terjadi keheningan beberapa saat, dan tidak ada yang menyebutkan harganya. Sepertinya tidak ada yang mau memanfaatkannya. Belum lagi harganya, belum jelas apakah teratai suci berdaun 9 itu asli atau tidak. Tiba-tiba, semburan aura dilepaskan, dan aura menakutkan dari tahap akhir kekuatan besar, bercampur darah, menyapu masuk. Seiring dengan energi hitam yang memenuhi udara, beberapa pembudidaya iblis melintas ke sisi Nanmu emas. Beberapa pembudidaya iblis yang tidak aktif dalam kegelapan juga mengambil tindakan, dan bersama dengan beberapa pembudidaya yang hadir, mereka terlibat dalam perkelahian. Seorang penggarap iblis tahap akhir. Sepertinya kompetisi harta karun ini sangat menarik. Aiden menyipitkan mata melihat pertarungan di sebelahnya. Matanya selalu menatap kotak Nanmu emas, merasakan sesuatu yang aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Aneh, ada apa? Letakkan teratai suci 9 daun, itu kesukaanku. Satu orang memanggil pedang dan menyerang yang lain, cahaya pedang menunjukkan keganasan. Musim semi muncul dari kayu mati, orang lain menggunakan hukum kayu untuk mencoba memenjarakan orang lain. Ada suara gemuruh, api, suara pedang, dan tanaman merambat bergerak dengan liar. Semua orang dalam kompetisi harta karun mundur satu demi satu. Pedangnya meraung dan bergetar, tanaman merambat patah, dan orang-orang yang terlibat dalam perkelahian tampaknya tidak terkendali. Aura mengerikan lainnya menyebar, membuat semua orang yang hadir tidak bisa bernapas. Seorang pria berjubah hitam perlahan-lahan terbang turun dari atas gedung. Aiden mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan Taiyin untuk menahan tekanan dari penguasa pasar gelap sebelum merasa lebih baik. Pasar gelap adalah wilayahku, siapa yang berkeliaran di sini? Dengan suara yang dalam, penguasa pasar gelap menggunakan Dao Jue. Dalam sekejap, terjadi ledakan fluktuasi dan suara bom, mengakhiri kekacauan. Pembudidaya iblis dan pembudidaya iblis berteriak dan berubah menjadi asap dan berpencar. Segera setelah itu, pemilik pasar gelap menggunakan kekuatan hukum untuk memenjarakan beberapa praktisi yang membuat masalah. Setelah para praktisi bangun, mereka semua melihat sekeliling dengan kebingungan. Aiden melihat situasinya dengan jelas, ternyata seperti ini. Apa yang terjadi? Kotak kayu itu terbuat dari kayu, dan seekor serangga hitam pekat tiba-tiba menyerang tangan Aiden, tetapi membeku di tempatnya oleh hukum waktu. Serangga hitam ini adalah sejenis serangga beracun yang dapat secara instan meningkatkan keserakahan masyarakat, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan menjadi manik. Itu sebabnya mereka baru saja mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Aiden mengeluarkan bola api dari telapak tangannya, membakar serangga Gu dengan bersih, dan mengeluarkan bau busuk. Cacing Gu jarang ditemukan di seluruh wilayah bintang Changlan, dan sulit untuk mengatakan dari tangan siapa cacing itu berasal. Lalu bagaimana kamu menjelaskan para penggarap iblis dan penggarap iblis tadi? Dia masih dalam tahap akhir yang maha kuasa. Dengan aura seperti itu, bagaimana mungkin orang yang hadir mengakui kesalahannya? Pemilik pasar gelap, Shen Yan, juga menunggu jawaban dari Aiden. Mereka yang disebut sebagai penggarap sihir tahap akhir dan penggarap iblis hanyalah boneka halusinasi yang dibuat dengan baik. Selama produsernya memiliki sedikit budidaya, adalah mungkin untuk mencapai budidaya kuat tahap akhir dalam waktu singkat. Waktu. Yang tidak dipahami Aiden adalah apa tujuan orang ini melakukan ini. Pemilik pasar gelap mengangguk sambil berpikir, Aiden benar. Meskipun tingkat kultivasinya berada di atas pembangkit tenaga listrik tahap akhir, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka yang berada di tahap pembangkit tenaga listrik tahap akhir dengan satu gerakan. Terlebih lagi, para penggarap iblis itu pada akhirnya berubah menjadi asap dan bukan benda nyata. Pemilik pasar gelap melambaikan tangannya, dan konferensi penawaran harta karun yang berantakan itu sama barunya seperti sebelumnya, semuanya. Maaf, ini hanya episode kecil, ayo lanjutkan. Setelah episode ini, tidak ada yang berani membeli teratai suci 9 daun. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Aiden telah lama mengamati teratai suci 9 daun dan mendapatkan persetujuan dari pemilik pasar gelap. Kemudian dia perlahan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menarik kotak emas Nanmu. Membukanya di bawah tatapan semua orang. Nada hitam muncul, dan tawa keras menyebar ke seluruh tempat, membuat orang yang berisik itu sakit kepala. Aiden melihat kotak itu lagi, kosong. Kosong. Tampaknya seperti yang diharapkan. Terjadi ledakan paksaan, dan pemilik pasar gelap segera memasang penghalang untuk mengelilingi semua orang yang hadir.
Apa yang sedang dilakukannya? Apakah Anda curiga kami mencurinya? Orang-orang yang hadir tidak mau menerimanya. Tidak ada yang memindahkan kotak Nanmo emas itu kemanapun ia ditempatkan. Semua orang dicurigai sampai masalah ini diselidiki. Masalah ini terjadi di pasar gelap. Saya akan pastikan seseorang akan memberi Anda penjelasan setelahnya. Mohon tunggu sebentar. Pemilik pasar gelap mengatur beberapa orang untuk menyiapkan nyanyian, tarian, dan makan. Dia melirik Aiden, ketika barang-barang itu dibawa, kami semua mengujinya. Ada sesuatu di dalam kotak Nanmo emas ini. Sulit untuk mengatakan apakah itu adalah teratai suci 9 daun yang asli. Ketika Aiden mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari ada gerakan aneh yang datang dari tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas bertemu dengan seorang pria berbaju hitam, dan keduanya bahkan berkelahi. Namun, pria berbaju hitam itu tidak tertarik untuk bertarung dan melarikan diri tanpa mengetahui apa kekuatan pria tersebut. Bab 1433, Penipuan. Aiden mengambil kembali tubuh Buddha teratai emas dan melihat ke kejauhan dengan mata menyipit, sepertinya seseorang dengan sengaja tidak ingin aku mendapatkan apa yang disebut teratai suci 9 daun. Entah itu benar atau salah, Aiden tidak akan diberi kesempatan. Di sisi pria berbaju hitam, Aiden hanya bisa meletakkannya sementara dan fokus pada masalah yang ada di depannya terlebih dahulu. Pemilik pasar gelap juga mengikuti, bagaimana kabarnya? Itu dicuri oleh seseorang. Orang ini sangat menarik. Sudut mulut Aiden melengkung membentuk senyuman. Orang yang membawa teratai suci 9 daun juga hilang. Diduga juga, orang itu juga boneka. Buddha teratai emas menemukan ini ketika dia mengikuti. Aiden tidak menganggapnya aneh pada awalnya. Lagi pula, beberapa orang tidak mau mengungkapkan identitas mereka, jadi bisa dimengerti kalau mereka akan menggunakan boneka. Tapi, para penggarap iblis, pria berbaju hitam dan teratai suci 9 daun, Aiden selalu merasa bahwa seseorang dengan sengaja memasang jebakan untuknya dan menulis serta menyutradarai sebuah drama. Apakah kita sedang ditipu? Wajah pemilik pasar gelap itu tidak terlalu cantik. Dia telah memimpin pasar gelap selama bertahun-tahun dan selalu lancar, tetapi suatu hari dia ditampar oleh orang lain. Belum tentu dia ditipu, atau teratai suci 9 daun itu nyata. Orang yang mengirimkan teratai suci 9 daun ini mungkin bukan orang yang sama seperti sekarang. Aiden menunduk dan merasa harus pergi ke puncak pegunungan yang tertutup salju. Pertemuan kompetisi harta karun tidak menghasilkan apa-apa, dan pemilik pasar gelap akhirnya memberikan beberapa harta langka untuk menghibur semua orang, dan mengatakan bahwa teratai suci 9 daun telah ditemukan dan dibeli oleh orang berpangkat tinggi. Semua orang hanya merasa kasihan. Aiden kembali ke biliknya dan menemukan Luo Fusen dan Xiao Yao bersama, dengan tangan terlipat di dada dan menatap Aiden. Aiden, bagaimana kamu menjelaskannya? Luo Fusen telah jatuh cinta padanya, dan semua pemilik pasar gelap bertindak sebagai pencari jodoh, tapi Aiden menolak. Untungnya, Aiden benar-benar membawa kembali wanita lain, yang juga merupakan kuali. Ayah, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan mengabaikanmu. Setan kecil itu juga mengangkat kepala kecilnya dan tampak tidak bahagia. Dia adalah putri berharga Aiden. Bagaimana mungkin ada orang lain di sekitar Aiden yang bersaing untuk mendapatkan statusnya? Setan kecil tidak akan pernah mengizinkannya. Aiden mengusap alisnya, dan pemilik pasar gelap itu tersenyum. Sepertinya masih ada satu hal lagi yang harus kamu selesaikan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Aiden menghela nafas, dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan mendengarkan. Luo Fusen dan Xiao Yao memprotes pada saat bersamaan. Aiden tidak ingin menjelaskan secara paksa kepada mereka berdua. Jadi dia memandang iblis kecil itu, di mana anggota suku ular iblis yang saya minta agar Anda optimis. Setan kecil itu mengerutkan bibirnya, dia telah dilacak. Selama dia masih di wilayah bintang Changlan, dia dapat ditemukan di mana saja di dunia. Luo Fusen tampak tidak senang, mari kita bicarakan mengapa Anda membeli kecantikan berbentuk sphenoid ini. Di bawah dua tatapan bermusuhan, pria sphenoid itu sedikit ketakutan dan tidak bisa menahan gemetar. Aiden tersenyum, apalagi yang bisa saya lakukan? Kecantikan sphenoid, ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yao dan Luo Fusen menembak ke arahnya. Semburan api nyata menyebar ke arahnya, diikuti dengan ayunan cambuk yang panjang. Untungnya, Aiden menghindar dengan cepat. Dengan keras, kompartemen itu hampir dihancurkan oleh mereka berdua. Saya melihat wanita cantik berbentuk sphenoid berlutut di tanah dengan letupan, bersujud kepada beberapa orang, tolong tunjukkan tangan mulia Anda dan biarkan kami pergi. Setelah mengatakan ini, dia menangis. Aiden mengangkat tangannya dan mengangkat dagu si cantik sphenoid dengan jarinya. Oh, membiarkanmu pergi, saya menghabiskan 200.000 batu spiritual. Mungkinkah itu untuk kebaikan? Lalu dari mana asal-usul orang-orang dari klan ular iblis? Mengapa Anda berani menghadapi Star Daily secara terbuka? Aiden tahu bahwa Bai Yiwei datang ke kompetisi harta karun bukan sebagai Star Daily. Apa yang dia katakan hanya untuk menakut-nakuti kecantikan sphenoid ini.
Wajah si cantik Sphenoid menjadi pucat, dan dia terus bersujud dengan panik. Tolong lepaskan dia, aku pasti akan membalasmu dengan menjadi banteng dan kuda. Aiden menyipitkan matanya, kecantikan berbentuk Sphenoid ini hanya tahu untuk mengatakan ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aiden mengedipkan mata dan mengucapkan sepatah kata, lalu api merah menyala dan berdenyut di telapak tangan Aiden. Awasi dia, aku akan segera kembali. Aiden membawa iblis kecil itu pergi, meninggalkan Luo Fusen dengan kecantikan berbentuk Sphenoid. Di loteng dekat pasar gelap, Aiden berbalik dan menendang orang di pintu. Dia memegang hukum guntur dan petir di tangannya dan bertujuan untuk menghantam gerbang kehidupan orang tersebut. Di mana orang-orang? Pria yang dijatuhkan ke tanah oleh Aiden berteriak, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, selamatkan hidupku. Dia baru saja dibawa pergi, dan kami melakukan apa yang diperintahkan. Dekat istana Xingyu, setan kecil itu merasakan auranya. Keduanya akan pergi bersama, tetapi Aiden melepaskan klonnya dan kembali ke kompartemen pasar gelap. Buddha teratai emas dan iblis kecil itu terbang dengan pedang mereka beberapa saat dan tiba di atas istana Xingyu. Melihat ke bawah dari langit, anggota suku ular iblis itu diangkat seperti ayam yang mematuk nasi. Buddha teratai emas terbang ke bawah dan mengikuti di belakang murid-murid aula Xingyu. Sial, kapan kita bisa mengeluarkan isi perut monster ini? Bukankah kamu bilang kalau kamu memberinya 150.000 batu spiritual, dia akan mengeluarkan isi perutnya sendiri? Kecil ini benar-benar kabur. Seorang murid meninju dan menendang anggota suku ular iblis tersebut, tetapi anggota suku ular iblis tersebut menahan kepalanya dan tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Dia awalnya menerobos tingkat budidaya jiwa baru lahir, tetapi ketika murid istana Xingyu datang, dia licik dan kejam dan menggunakan bubuk tulang padanya. Untuk sementara, suku ular iblis kehilangan kekuatan bertarung mereka dan hanya bisa menelan amarah mereka dan membiarkannya orang lain memanipulasinya. Ayo cepat berangkat, apa yang ada di perutnya sangat penting bagi nenek moyang kita, jadi jangan ditunda-tunda. Jika saya tidak menyelamatkan nyawanya, saya akan memukulinya sampai mati, kata murid lainnya. Tubuh Buddha teratai emas dan iblis kecil itu saling memandang, dan mereka berdua mengikuti. Ketika mereka mendekati pintu masuk istana Xingyu, iblis kecil itu meludahkan segenggam api sungguhan ke beberapa murid. Sepanjang jalan, mereka berdua juga memahami dengan jelas apa yang ada di perut anggota suku ular iblis. Sebelum murid-murid itu dapat bereaksi, mereka secara alami dikelilingi oleh api sungguhan. Beberapa bahkan terbakar parah dan menjerit kesakitan. Dalam sekejap, aura dari Naschen Sol mendesak ke depan, dan tubuh Buddha teratai emas menghantam tanah dengan telapak tangan, menyebabkan tanah bergetar. Murid-murid itu juga dikirim terbang 3 atau 4 meter oleh formasi yang tersisa. Itu jiwa yang baru lahir, Tuan Surgawi. Salah satu murid berteriak, orang yang paling kuat di antara mereka hanyalah orang yang memiliki kekuatan jin dan, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Di saat kebingungan, tubuh Buddha teratai emas tidak perlu berbuat banyak, namun sudah membuat beberapa orang merasa tidak nyaman dan tercekik karena mengandalkan tekanannya sendiri. Tinggalkan anggota klan ular iblis ini di sini, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Saat Buddha teratai emas berbicara, tangannya secara alami mengumpulkan kekuatan spiritual, bersiap untuk memukul seorang murid di gerbang kehidupannya. Tahukah kamu bahwa kami berasal dari istana Xingyu? Berani menyinggung istana Xingyu, ah. Sebelum muridnya selesai berbicara, Buddha teratai emas mengangkat tangannya dan meraih lengannya, dan melepaskannya hidup-hidup. Bab 1434, 9 Analisis Piton Raksasa. Secara kebetulan, dia adalah ahli porselen dan masih banyak masalah lama dan baru yang harus diselesaikan antara lembah pemakaman dewa, istana Xingyu, dan sekte 10.000 abadi. Jika istana Xingyu memiliki kemampuan, anggota suku ular iblis ini dapat merebutnya dari tubuh Buddha teratai emas. Klan Kerajaan Kuan. Sejak kematian Kaisar Wang Kuan, penduduk klan Kerajaan Kuan juga telah menahan perilaku mereka. Vitalitas klan Kerajaan Kuan telah rusak parah, dan inilah saatnya mereka perlu berkembang budidaya mereka paling banyak. Anda bahkan tidak dapat menyentuh anggota keluarga kerajaan lainnya di daftar naga, apalagi 10 besar di daftar naga. Apakah kamu mendapatkan benda itu di konferensi Jimbao? Para tetua keluarga kerajaan mengerutkan kening pada para murid yang berlutut di tanah. Murid itu gemetar, kembalilah ke yang lebih tua. Saya tidak membawanya kembali, seseorang menghalangi rencana kita. Tetua keluarga kerajaan menamparkan tanah dengan telapak tangannya. Tanah sedikit bergetar, dan tekanan udara menjadi sangat rendah, sampah. Itu hanya keindahan berbentuk sphenoid. Aku tidak bisa mengembalikannya. Mendengar ini, murid tersebut merasakan ancaman kematian dan menelan ludah. Awalnya, kami berencana pergi ke kompartemen Aiden untuk merebutnya, tetapi ketika kami terungkap, anggota klan ular iblis tiba-tiba keluar. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari beberapa dari kami. Sepertinya kami mempertaruhkan hidup kami, jadi kami menyerah. Orang-orang dari suku ular iblis. Para tetua klan kerajaan Kuan mengerutkan kening. Ada banyak pembudidaya di daerah ini, dan bahkan anggota klan ular iblis jarang muncul di bintang dewa iblis. Kali ini, bintang harian ada di sini.
Bai Yiwei mencari-cari berita utama hari ini, dan ternyata itu adalah berita utama Aiden. Adapun isinya, tidak perlu memikirkannya. Makan malam musim semi bernilai 1.000 emas, dan Aiden menghabiskan 200.000 yuan untuk asten satu malam. Aku sudah mengingatkanmu, tapi Aiden tidak terlalu menghargainya. Bai Yiwei melihat berita gosip dan terlihat serius. Jangan terburu-buru, lakukan saja urusan kita sendiri dengan baik, dan ada sesuatu yang aneh terjadi di puncak gunung salju. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi Aiden. Seorang pria bersuara berat berkata dan menyentuh janggut panjangnya dengan kedua tangannya. Pria yang berbicara adalah penanggung jawab Star Daily. Tapi apa yang kamu temukan? Bai Yiwei khawatir dengan situasi saat ini. Kita masih harus menyelesaikan masalah 14 dewa sejati terlebih dahulu. Penanggung jawab Star Sky News berkata, sepertinya rencana Suxian telah diluncurkan untuk kedua kalinya. Aiden mungkin akan pergi ke puncak gunung salju untuk mencari tahu. Anda dapat mengikuti. Setelah Bai Yiwei pergi, orang yang bertanggung jawab atas Star Sky Daily menghela nafas, ini saat yang tenang lagi. Tubuh Buddha teratai emas mengirimkan petunjuk kepada dewa. Sebelum kembali ke pasar gelap, keduanya bergabung, dan kemudian mereka membawa masuk anggota suku ular iblis. Anggota suku ular iblis itu diculik oleh Wu Wuada. Saat dia terlempar ke tanah, si cantik berbentuk sphenoid berlutut di tanah lagi. Tolong lepaskan dia, semuanya akan terjadi padaku. Suara tragis dari kecantikan sphenoid membuat Luo Fusen mengerutkan bibirnya, tapi dia tidak berniat untuk bersimpati dengan wanita ini. Aiden memandang anggota klan ular iblis di tanah. Klan ular iblis bukanlah klan iblis biasa di wilayah bintang Changlan. Bahkan mungkin merupakan momok yang tersisa dari zaman kuno. Apakah Anda ingin saya melepaskannya? Begitu suara itu jatuh, kompartemen itu langsung mengubah penampilannya, berubah menjadi api penyucian api yang menyala-nyala. Aiden mengangkat penghalang sebelum melanjutkan. Lagi pula, menurutku itu lebih seperti kutukan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi dari si cantik sphenoid dan klan ular iblis berubah drastis. Setan kecil itu mengelilingi Aiden, menyatakan kedaulatannya. Ayah, suku ular iblis masih yang terendah. Setahu saya, hanya orang berdosa atau orang terkutuk yang paling rendah di antara suku ular iblis. Anggota suku ular iblis itu sepertinya takut masalah ini akan terbongkar, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, apapun yang terjadi akan terjadi padaku. Jangan sentuh dia sedikit pun. Aiden mencibir. Perasaan anggota suku ular iblis terhadap kecantikan sphenoid itu nyata, tapi sayang sekali dia tidak memiliki kekuatan dan apa yang dia katakan seperti badut. Luo Fusen mengerutkan kening dan merasa anggota suku ular iblis ini terlihat sedikit aneh. Dia sepertinya terlahir hanya seukuran manusia. Anggota suku ular iblis dapat berwujud manusia melalui penyamaran, dan akan berubah menjadi penampilan aslinya saat mereka menggunakan budidaya atau kekuatan iblis. Saat ini, yang satu ini sudah menjadi prototipe klan ular iblis, bagian atas tubuh manusia. Pertahankan bagian bawah dalam bentuk ular. Aiden mengangkat tangannya, cahaya putih berkumpul di tangannya, dan menebas ke arah ekor anggota suku ular iblis itu. Ah! Tidak mau. Satu serangan pisau dan dua jeritan. Si cantik sphenoid hampir pingsan saat melihat darah merah cerah mengalir di tanah. Luo Fusen menyentuh titik akupunturnya untuk membangunkannya kembali. Ekor anggota klan ular iblis itu masih bergerak, tapi dia telah menyusut menjadi bola, berjuang dalam warna merah cerah. Kamu tidak bisa mati, kenapa kamu membuat keributan dan berteriak tentang sesuatu? Aiden sedikit tidak sabar dan hanya melihat kecantikan berbentuk sphenoid yang ketakutan dan mengangkat alisnya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk menjelajah. Dibeli atau tidaknya si cantik sphenoid, sebenarnya tidak ada bedanya, karena kompetisi ini merupakan rutinitas yang disiapkan baginya. Adapun kecantikan sphenoid atau anggota suku ular iblis yang masuk, mereka juga menarik perhatian Aiden. Setan kecil itu memandang ke bawah ke ekor anggota klan ular iblis. Dia melihat mereka sekali dan bersembunyi di belakang Aiden. Ayah, ada yang salah dengan ekor itu. Aiden menggerakkan tangannya, memegang belati yang memadatkan kekuatan spiritual di tangannya dan terbang menuju kecantikan sphenoid, menyentuh pipinya. Si cantik sphenoid terkejut, dan anggota suku ular iblis mengabaikan rasa sakit dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk merangkak menuju Aiden. Jangan berkelahi, datanglah padaku. Anan, jangan seperti ini. Si cantik sphenoid secara alami menangis. Nama anggota suku ular iblis itu adalah Anan. Minger, aku minta maaf padamu. Aku tidak melindungimu. Anan memegangi kepalanya kesakitan, wajahnya yang lemah dan pucat dipenuhi rasa bersalah. Aiden tidak datang ke sini hanya untuk menonton klip sensasional ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sesuatu dengan jujur? Benda apa yang Anda bawa dalam perjalanan ke pasar gelap? Dan hal-hal apa saja yang Anda sebarkan di konferensi perjudian? Kata-kata Aiden membuat wajah Anan semakin pucat. Aiden telah memperhatikan kompetisi harta karun, begitu pula pemilik pasar gelap. Keduanya menemukan hal ini pada saat yang sama, tetapi mereka berdua pura-pura tidak mengetahuinya. Yang harus mereka lakukan hanyalah memancing ular itu keluar dari lubangnya.
Aiden tidak memiliki banyak kesabaran. Setelah beberapa saat, cahaya putih lain berkumpul di tangannya, menunjukkan kekuatan dari dewa yang berubah, menghancurkan klan ular iblis dan kecantikan Sphenoid. Aku membunuhmu sebentar lagi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Rasa dingin datang, dan separuh tubuh Anan telah ditelan oleh api yang dingin, dan nyala api yang berkobar sepertinya sedang menunggu sesuatu. Keindahan tulang Sphenoid juga sedang tidak enak badan. Luo Fusen mencabut cambuk panjangnya dan mengeluarkan suara desir dengan semburan kekuatan yang dahsyat. Si cantik Sphenoid sudah lama menangis sedih. Kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Mata suku ular iblis tiba-tiba menjadi berapi-api, merah bercampur hitam, dan tingkat budidaya mereka pulih, bahkan mencapai tahap jiwa baru lahir. Benda yang berkedip-kedip di dantiannya tiba-tiba hidup kembali dan berangsur-angsur terbentuk, berubah menjadi ular kecil, mengeluarkan isi perutnya dan keluar dari tubuh anggota suku ular iblis. Setelah ular kecil itu keluar, ia dengan cepat menelan ekor yang baru saja dipotong, ukurannya menjadi 2 kali lipat dan panjangnya puluhan kaki. Keluar. Aiden mengerutkan kening saat dia melihat ular iblis perlahan mengeluarkan darah, dan akhirnya ditelan oleh bola energi hitam dan berubah menjadi pembusukan. Itu adalah piton raksasa 9 analisis. Setan kecil itu berteriak. Bab 1435. 9 analisis ular piton raksasa adalah keturunan klan naga di antara monster purba. Naga tersebut melahirkan 9 putra. Ini adalah legenda dari zaman kuno. Faktanya, tidak demikian. Pada saat itu, naga tersebut melahirkan 10 anak laki-laki, tetapi anak terakhir dikeluarkan dari klan naga, dan ditarik garis yang jelas untuk menjadi klan ular piton raksasa saat ini. Di antara ular piton raksasa ini, yang paling dekat dengan klan naga adalah 9 analisis piton raksasa. Piton raksasa 9 analisis memiliki dendam terhadap klan naga, sehingga melancarkan perang dengan klan naga, namun pada akhirnya piton raksasa 9 analisis tetap melarikan diri. Saya mendengar bahwa piton raksasa 9 analisis ini telah punah di zaman kuno, jadi bagaimana bisa muncul di sini? Untungnya, ular piton raksasa 9 analisis ini baru saja dibangunkan atau ditetaskan. Kemampuannya tidak terlalu kuat, paling banyak hanya membutuhkan usaha untuk menghadapinya. Luo Fusen melompat dan mengayunkan cambuk panjangnya, mengenai tubuh 9 analisis piton, menyebabkan semburan bunga api. Ular piton raksasa 9 analisis meludahkan huruf ular panjang, memutar matanya dengan dingin, dan menyapukan ekornya ke arah Luo Fusen. Ada sensasi, sisik orang ini terlalu tebal. Cambuk panjang ilahi Luofu tidak dapat menembus bahkan dengan kekuatan hukum. Aiden memicingkan mata ke arah 9 analisis raksasa piton. Pria besar ini memiliki kulit kasar dan daging tebal. Api penyucian Asura. Nyala api melonjak lapis demi lapis, dan Aiden mengambil kesempatan itu untuk mengirim beberapa orang keluar dari penghalang. Bola api yang terus-menerus menghantam 9 analisis piton, seolah menggelitiknya. 9 analisis piton sepertinya marah dengan kelakuan Aiden. Ia membuka mulut besarnya yang memperlihatkan huruf ular, dan menggigit Aiden dengan giginya yang tajam. Benda raksasa itu bergerak, melonjak di antara api, mengguncang langit dan bumi, dan menyapu segalanya. Aiden menggunakan hukum guntur dan kilat, memegang sambaran petir di tangan kanannya, mendesis, dan melemparkannya ke arah 9 analisis piton, yang dengan cepat berubah menjadi naga petir emas putih dan melesat melewatinya. 9 analisis piton langsung terjerat dengan naga guntur. Naga guntur terus melepaskan guntur dan kilat, menyapu semburan api pada sisiknya yang tebal. Guru. Aiden sekali lagi memanggilnya guntur dan kilat, hanya untuk melihat langit dipenuhi awan, dan beberapa petir diikuti dengan suara teredam, dan menghantam Jiuyan piton dengan pasti. Ular piton raksasa 9 analisis menyapu dengan ekor ularnya, mengeluarkan huruf ular dan berguling dengan keras di tengah guntur, kilat, dan api. 11. Pedang Xiao muncul. Aiden menahan Eleven di udara, dan menusuk ke arah Jiuji Giant Piton, cahaya ungu bersinar dengan cahaya putih. Fragmen dari buku bergerak, dan perisai pelindung ditempatkan pada tubuh piton raksasa 9 analisis. Aiden menyapu pedang dan bayangan pedang dengan perisai pelindung ini, dan terkejut 3 atau 4 meter kemudian melangkah mundur sebelum dia bisa berdiri diam. Apakah ada kesalahan? Aiden mencabut pedang Xiao dan melihat pecahan buku kuno berkelebat di udara. Kamu bisa saja menyuruhku untuk tidak membunuhnya. Masalah apa yang kamu buat denganku? Aiden hampir mengalami gegar otak karena syok. Buku kuno yang tersisa bergetar, dan ular piton raksasa 9 analisis tiba-tiba menjadi hanya seukuran tangan, gemetar dalam nyala api. Buku kuno yang terfragmentasi mulai muncul lagi, dan Aiden bertanya, Anda ingin saya menandatangani kontrak dengannya? Begitu potongan buku kuno itu bergerak, Aiden menatap ular kecil itu dan mengusap alisnya, saya siap makan daging ular. Tapi ini hanya lelucon. 9 analisis, ular piton raksasa merupakan salah satu makhluk purba, dan kemunculannya saat ini jelas bukan suatu kebetulan. Terlebih lagi, seseorang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Aiden pasti tidak akan menghilangkan petunjuknya dengan tegas.
Apakah kamu bersedia menandatangani kontrak tuan pelayan denganku? Kata-kata Aiden membawa tekanan yang tak ada habisnya dan hampir meremukkan ular kecil itu sampai mati. 9 analisis raksasa piton segera merangkak ke kaki Aiden dan berputar-putar. Kemudian, di kaki Aiden, formasi merah tua muncul, bersinar dengan cahaya yang aneh. Aku melihat ular kecil itu melayang di udara setinggi Aiden. Aiden tercetak di sepasang mata ular, formasinya menjadi semakin terang, dan akhirnya perlahan padam, lalu menghilang. Kontraknya berhasil. Buku kuno yang terfragmentasi dipanggil kembali. Aiden mengambil api penyucian sura, meraih ular kecil itu dan berjalan keluar dari penghalang bersama-sama. Di luar, si cantik Sphenoid masih menangis sedih. Anan, aku minta maaf padamu. Luo Fusen dan Xiao Yao mengangkat tangan mereka dan menyaksikan si cantik Sphenoid terus menangis. Ular kecil itu berdiri di bawah Aiden dan menatap kosong dengan lidah terjulur, seolah-olah ular itu masih terhubung dengan keindahan Sphenoid. Setan kecil itu memandang ular kecil di tubuh Aiden, dan ekspresinya berubah. 9 analisis piton raksasa. Ayah, hati-hati. Saat dia berbicara, semburan api sungguhan menghantam bahu Aiden, dan ular kecil itu melompat ke tanah karena ketakutan. Ular kecil yang dikejar api sungguhan lari ke seluruh tanah, dan akhirnya menyulut ekor ular kecil itu. Ular kecil itu memandang Aiden dengan sedih. Aiden mengambil ular hitam yang terbakar itu, menaruhnya di tangannya, mengubahnya menjadi gelang, dan membawanya di tangannya. Sudahkah kamu menaklukkan 9 analisis piton raksasa? Luo Fusen bertanya setelah melihat ini. 9 analisis, mengapa makhluk purba seperti ular piton raksasa masih memiliki kesombongan di tulangnya? Itu hanya bayi ular. Aiden menyipitkan mata melihat kecantikan Sphenoid itu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Nafas dingin menyebar ke seluruh ruangan, dan si cantik berbentuk Sphenoid menatap Aiden. Apakah Anan sudah mati? Aiden sedikit tidak sabar dan mengulurkan tangan untuk mencubit leher si cantik berbentuk Sphenoid. Kesabaranku ada batasnya. Haruskah aku memberitahunya atau tidak? Si cantik Sphenoid merasa tercekik, dan dia tidak berani berpura-pura bodoh lagi, jadi dia harus menceritakan semua yang terjadi. Si cantik Sphenoid, Minger, adalah saudara tiri dengan anggota klan ular iblis, Anan. Karena marga Sphenoid, maka keturunan yang lahir pun terbagi menjadi tinggi dan rendah. Si cantik Sphenoid yang lahir esok hari pasti akan dijual dengan harga tinggi di kemudian hari, dan Anan terlahir dalam marga Sphenoid rendah, menderita segala macam pelecehan. Ibu Minger diremas tanpa henti dan akhirnya meninggal karena distosia. Akhirnya sang pemilik memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan isi perut Ibu Minger hidup-hidup. Baru kemudian Minger menyadari bahwa yang ada di dalam perut Ibu Minger bukanlah seorang anak. Selain itu, telur ular dimasukkan menggunakan metode yang sangat kejam untuk membantu telur tersebut menetas. Telur ular ini adalah 9 analisis piton raksasa. Anan, Ibu sudah meninggal. Minger ngeri melihat pemandangan ini, dan akhirnya harus menemukan Anan menangis. Anan berkata, aku akan membawamu keluar dari sini. Belakangan, Anan merencanakan pelarian, dan akhirnya ditemukan oleh pemiliknya. Kamu masih ingin melarikan diri? Aku memberimu segalanya. Anda harus tahu cara membalas kebaikan. Anan telah berlatih selama lebih dari 10 tahun, namun pada akhirnya dia hanyalah seorang art immortal. Pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkannya dan dipukuli setengah mati. Dia menyinggung pemiliknya dan dibawa pergi dengan paksa. Pemiliknya menemukan bahwa Anan memiliki konstitusi yin, yang sangat efektif dalam menetaskan telur ular, jadi dia menggunakan kutukan dan metode kejam untuk secara paksa mengubah Anan menjadi suku ular iblis tingkat terendah, dan dia juga diberi ekor yang jelek. Ekornya juga dibuat dengan mengumpulkan mayat 9 analisis raksasa piton melalui cara yang ekstrim, dan membesarkannya dengan serangga gu dan roh kebencian begitu kuat sehingga benar-benar merupakan pelengkap yang bagus untuk 9 analisis raksasa piton. Ketika Anan bangun, kakinya hilang, dan dia tampak seperti manusia atau ular. Dia secara paksa direndam dalam berbagai tangki obat tonik, dan tingkat kultivasinya ditingkatkan hingga dia akan menerobos jiwa yang baru lahir. Hanya saja dia masih belum berani melihat Minger seperti ini. Minger mengira Ao sudah mati dan menitikkan air mata setiap hari. Akhirnya, saat kompetisi semakin dekat, pemiliknya menangkapnya dan ingin menjualnya. Bersambung.